Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program kesayangan kita dan program andalan Fatwa TV, yaitu live interaktif ekonomi Islam pada Jumat jam 5 sore. Nah, alhamdulillah tentunya tidak hanya pemirsa Fatwa TV saja yang bisa ikut berpartisipasi di acara ini, juga pemirsa atau pendengar radio yang relay, radio yang tergabung di anggota RTVC. Nah, apa saja radionya? Ini kita sebutkan dulu ya. Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Kita FM Cirebon, Radio MD FM Purbolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban. Masya Allah. Itulah pendengar radio yang insya Allah sudah ikut mendengarkan relay acara live interaktif ekonomi Islam. Masya Allah. Dan tentu saja program ini tidak afdol dengan tentunya sudah dikawal oleh seorang pakar, yaitu Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Di daerah Ustadz masih status luar biasa atau zona merah ya Ustadz ya? Red zone. Red zone namanya Ustadz ya. Ya, ya Ustadz, di tengah red zone ini Ustadz, alhamdulillah kami sangat berterima kasih, pendengar juga berterima kasih, Ustadz masih meluangkan waktunya untuk bergabung dan memberikan nasihat-nasihatnya bersama kami. Baiklah Ustadz, ini Ustadz, kita mulai saja acaranya ya Ustadz ya. Sambil menunggu penelpon masuk, kita bacakan pertanyaan yang masuk ya Ustadz. Ya. Pertama dari Nazir di Kota Paringin, Provinsi Kalimantan Selatan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Maaf tanya tentang zakat pertanian. Apakah zakat pertanian ada nisabnya? Kemudian bagaimana mengeluarkannya? Apakah harus setiap kali panen? Apa per tahun? Atau bagaimana hitungannya? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah Azza wa Jalla telah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadihi, dan keluarkanlah zakatnya pada saat kalian panen. Jadi khusus untuk zakat perniagaan maka tidak menunggu haul 1 tahun, tetapi pada saat panen. Ketika panen, dan tanaman tadi adalah tanaman makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama dan mengenyangkan, ya, atau dijelaskan oleh para ulama ma yataqawwatu bihir rajul, itu tanaman yang kalau dimakan cukup, tidak perlu dia makan yang lain. Oh gitu. Apa contohnya? Adalah beras, gandum, dan makanan pokok yang lain. Tapi kaum muslimin yang mempunyai pertanian sawit umpamanya, apakah dia bisa hidup kalau hanya makan sawit saja selama 1 pekan? Saya kira tidak. Maka itu tidak dinamakan dengan makanan pokok, walaupun di sebagian negara itu dinamakan dengan 9 bahan pokok. Maka itu tidak ada zakat pertaniannya, tetapi kalau ditujukan untuk didagangkan hasilnya, hasil dari buah sawit tadi untuk dijual belikan dan bukan untuk dimakan, tentu akan terkena zakat perniagaan. Ya. Oh seperti itu, Masya Allah. Jadi sebentar. ya, makanan silakan, pokok tadi
ketika panen, umpamanya dia panen beras, padi, ketika panen, bila sampai nisabnya sebanyak 5 wasak. Rasulullah mengatakan, laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi hasil panen makanan pokok yang kurang dari 5 wasak. Wasak adalah ukuran volume, bukan ukuran berat. Karena di masa Rasulullah SAW yang diukur dengan berat itu hanyalah emas dan perak. Timbangannya sangat kecil. Kecil timbangannya. Kalau umpamanya kita melihat timbangan yang ada di tukang emas kan kecil kan ya? Betul. Nah itu dahulu begitu yang ditimbang. Oh kecil gitu ya? Anak timbangannya adalah gandum. Kalau sekarang mungkin kita beras. 10 anak beras sama dengan sekian umpamanya. Iya. 30 beras sama dengan sekian. Iya. Ya. Itu yang dijadikan sebagai anak timbangannya dijelaskan oleh para ahli fikih. Maka makanan pokok tidak ditimbang tetapi dengan di volume, dan wasak adalah ukuran volume. Berapa ukuran 5 wasak itu? 5 wasak sama dengan 60 sa'. Apa itu sa'? Sa' itu ukuran banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Zakat fitrah dikeluarkan 1 sa'. Gitu. Ya. Iya. Ukuran volume. Kalau volumenya sa' itu ada, jelas tinggal gampang. Kalau tidak ada, ukuran sa' itu sama dengan 1 sa' sama dengan 4 mud. Apa itu 1 mud? 1 mud ini. Laki-laki dewasa penuh muncung isi berasnya ini 1 mud. 1, 2, 3, 4. Ketika 4 kali sama dengan 1 sa'. Berarti 5 wasak sama dengan 1.200 mud. Nah, Ya. capek ya gitu. Gimana Ustaz? Sebentar saya ajarkan. Antum jangan belum apa-apa sudah mau lari dari kewajiban. Aduh, jangan gitu dong. Kalau begitu nanti kita begini Ustaz, 1 sampai 1.000 sampai 1.100 habis. Berarti tidak wajib. Wajib memang tidak, tapi tangan udah sakit-sakit Ustaz. Enggak begitu cara menghitungnya. Oh gitu. Cara menghitungnya kalau ada sa' selesai. Ada sa' selesai. Setahu saya sebagian kaum muslimin yang pergi umrah dan haji, mereka membeli sa' seperti literan kalau di kita. Iya. Literan kan ada ukuran tertentu. Iya. Ada dijual di sebagian titik di sekitar Masjid Nabawi ada dijual. Oh gitu. Kaleng atau besi gitu ya bahannya ya, Ustaz ya? Atau Ya, plastik seperti liter. Literan iya. kita apa kaleng atau plastik? Besi itu semacam tembaga begitu, ya. Ya, seperti itu. Baik. Oh gitu, Masya Allah. Kalau untuk itu tadi sebentar, kalau tidak ada sa', tidak mungkin juga Anda mengatakan, kalau gitu alhamdulillah saya belum wajib berzakat karena sa' saya nggak punya. Nah. Anda nggak punya sa', tapi kan punya tangan. Iya. Benar, punya Ustaz. tangan, punya mud. Iya. Bagaimana cara menghitungnya? Anda ambil 1, 2, 3, 4. Oh iya, terus? Ya. Anda masukkan Anda taruhkan di timbangan digital yang ada angkanya. Iya. Anda ambil mungkin dari bagian bawah, bagian atas, kan berbeda-beda nanti kalau dikonversi ke berat. Iya betul. Anda ambil dari sisi kanan, kiri, atas, samping, bawah. Umpamanya 10 sampel Anda ambil dari beras yang Anda panen tadi semuanya. Iya. Ya. Iya. Kemudian setelah itu Anda ambil rata-ratanya. Mungkin keluar 1 sa' tadi yang bagian bawah karena masih agak basah, mungkin lebih berat. Kalau ditimbang. Oh iya. Yang bagian atas mungkin lebih ringan, tapi dengan diambil rata-rata mungkin keluar sekitar 2 kilo 300 gram umpamanya. Iya. Anda kalikan dengan tadi 600 sa'. 600 sa' kali 2000 dengan 2 kilo 3 berarti sekitar berapa itu? 12 6 Ya, 7,2. 7,2 sekitar segitu umpamanya. Oh iya. Itu akan berbeda. Akan berbeda setiap jenisnya, kepadatan berasnya akan berbeda,
basah keringnya akan berbeda bila dikonversikan kepada berat. Maka karena itu dalam zakat fitrah kita tidak menemukan satu pendapat para ulama saja dalam berapa zakat fitrah yang dikeluarkan. Ya, Kalau Anda itu. keluar kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,6. Yang lebih gampangnya, bila di rumah Anda punya beras, Ya. bila Anda punya beras, ambil 1, 2, 3, 4, udah serahkan. Muncung ya. Ya. Nggak perlu ditimbang, kasih langsung kan sudah satu sok satu jiwa. Oh iya betul. Kan Kenapa harus nggak timbang? usah. Kalau Anda di rumah cuma 5 orang, kan cuma 5 kali. 5 kali 4, 20 kali kan nggak ada masalah. Iya betul. Kalau tadi Insya Allah. Iya betul Ustaz. Kalau yang tadi sampai 1.000, aduh. Iya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan tipsnya bagaimana kita mengeluarkan zakat untuk zakat pertanian Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan kedua Ustaz. Ini namanya dari Ali Sadikin di Nusa Tenggara Barat. Nah, pertanyaan seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Apa hukum sekolah menarik uang daftar ulang murid setiap kenaikan kelas yang besarannya antara 1 sampai 1,5 juta per setiap kenaikan kelas? Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Uang daftar ulang. Daftar ulang masuk tahun kedua gitu maksudnya. Iya, jadi naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3 gitu. Sekarang kan belajar dari rumah kan ya. SFH, study from home. Iya, tapi gimana? Kalau sekolah udah peraturannya gimana Ustadz? Ya, sebentar saya akan jelaskan. Iya. Dalam hal ini ada khilaf para ulama tentang, enggak sebentar dulu. Saya jelaskan dulu yang uang daftar ulang tadi. Iya. Nanti saya jelaskan kondisi sekarang yang menuntut orang belajar di rumah. Oh iya, betul. Uang daftar ulang tadi, yaitu kalau ada imbalannya, seperti umpamanya pihak sekolah mengatakan kontrak kami dengan para murid dan orang tua hanya per tahun. Iya. Ya. Ya. Selesai akhir tahun semuanya kami serahkan. Nilainya, raportnya, semuanya kami serahkan. Kalau dia tahun kedua mau pindah ke sekolah lain lebih bagus, umpamanya, silakan, nggak ada masalah. Iya. Ya, sehingga ketika tahun kedua masuk berarti harus daftar ulang lagi. Daftar ulang lagi. Kalau akadnya seperti itu. Tapi kalau akadnya anak dari awal sekolahnya SD umpamanya 6 tahun, lalu daftar ulang ngapain? Dia kan masih terdaftar. Gimana? Tapi hampir semua sekolah seperti itu, gimana dong? Wallah, kalau Anda sebagai pengelola sekolah mungkin bisa Anda ambil kebijakan. Oh iya betul. Kalau ingin ambil daftar ulang, ya seperti tadi kontraknya 1 per tahun. tahun. Iya. Sama umpamanya Anda kontrak ke perusahaan umpamanya per tahun. Iya betul. Ketika nanti tahun selanjutnya bisa jadi diperbarui kontrak, Anda mungkin mau naik minta naik gaji, atau mungkin perusahaan tidak memakai Anda lagi, nggak ada masalah. Iya. Karena memang kontraknya setahun. Iya betul. Kalau ingin diperpanjang kontrak, ada konsekuensi baru lagi, ada akad ditandatangan lagi, itu nggak ada masalah. Ya betul. Nah, Iya, tapi Ustaz. kalau kontraknya seperti PNS tidak jelas sampai dia umur 50 sekian masih status pegawai, maka Ya. itu nggak ada lagi namanya kontrak baru diminta naik gaji segala macam, karena gajinya sudah tetap dari awal. Oh begitu. Tantangannya ya sekian 10 tahun. Iya. Ya, Ya, maka kalau bagi Anda pengelola sekolah, ambillah kebijakan yang benar tadi. Iya. Ya, kalau Anda sebagai orang tua, paling Anda bisa mengusulkan kepada komite sekolah untuk merubah akadnya seperti yang saya anjurkan tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini tips yang sangat bermanfaat ini untuk kita ajukan ke POMG Ustaz ya. Persatuan Ya. Orang Tua Murid dan Guru supaya kita. Baik, ini Ustaz sudah ada penelpon masuk Ustaz. Kita tanggapi ya Ustaz ya. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Koko Padang, Pak. Dari Koko di Padang. Wah, seperti pernah dengar nih suara Pak Koko ini ya. Silakan Pak Koko.
Iya, Afwan Ustadz, saya mungkin ada 2 pertanyaan nih gitu. Kemarin yang pertama udah saya tanyakan minggu kemarin, cuma karena suara terputus-putus, saya kurang sempurna menerima jawabannya gitu. Iya, iya. Ya. Jadi pertanyaannya yang kemarin itu kan, saya kan karyawan di sebuah toko emas gitu kan. Setiap hitungan setahun, jika toko beruntung, karyawan akan mendapat pembagian yang dihitung dalam beberapa gram emas simpanan gitu. Jika karyawan butuh uang, emas simpanannya bisa diambil untuk diuangkan. Sekarang itu emas simpanan saya ada di toko sekitar 90 gram lah gitu ya. Jadi emas simpanan karyawan ini tetap diputar pihak toko. Jika toko akan menghitung zakat perdagangan, emas karyawan ini dimasukkan dalam perhitungannya, Ustadz. Jadi kalau saya menghitung zakat pribadi, apakah emas simpanan saya ini diperhitungkan gitu. Kemudian pertanyaan kedua saya mengenai Stop, satu-satu Pak Koko, satu-satu. Ya, satu-satu ya. 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 Ustadz ini ditutup atau tidak teleponnya saat Pak Koko putus atau tidak? Nggak perlu. Ya udah. Ya, silakan. Kalau memang sudah dibayarkan oleh perusahaan Anda dan dibayarkannya benar, yaitu 90 gram dipotong 2,5% oleh dia, ya, dan dikeluarkannya pun benar kepada para mustahiknya disebutkan oleh Allah, maka Anda tidak ada kewajiban berzakat lagi. Yang dari 10 gram tadi, paling harta Anda yang lain yang berzakat. Sudah jelas Pak Koko? Oh ya. Jadi kalau toko emasnya sudah mengeluarkan dan disalurkan ke mustahik yang benar, maka Anda tidak perlu lagi kata Ustadz begitu. Oh ya. Nah, kecuali harta Anda yang lain. Oh ya, boleh satu lagi Ustadz? Boleh lagi satu. Oh ya, mengenai ini Ustadz, kan ada permata berlian gitu kan. Apakah permata berlian ini bisa diasosiasikan sebagai emas sehingga dia termasuk barang ribawi? Kemudian akibat karena dia barang ribawi, dia dalam perdagangannya harus tunai dan satu majelis, Ustadz. Tidak. Berlian, intan tidak sama dengan emas dan perak. Oh. Maka tidak komoditas riba. Ya. Oh gitu ya. Oke. Sudah, Pak Koko, cukup jelas? Berbeda dengan emas putih. Oh. Kalau emas putih, iya itu komoditas riba karena dia sesungguhnya emas kuning dicampur dengan jenis logam yang lain untuk memberikan warna Putih. beda dari emas biasa, sehingga warnanya putih. Oh gitu. Jadi emas putih Itu termasuk emas kuning, ya. Dan harus ya dan biadin menjualnya menukarnya dengan emas kuning. Oh gitu, ya. Iya. Oke, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, wa'alaikum. Alhamdulillah Ustaz. Pak Koko Padang sudah mendapat pencerahannya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, penasaran berarti beliau minggu lalu. Baiklah, sambil menunggu penelpon berikutnya, kita bacakan ya Ustaz pertanyaan melalui WhatsApp nih yang tadi nih. Melanjutkan yang lain. Ini sekarang dari Bapak Subur di Jawa Timur. Nah sekarang seperti ini, simpel sekali nih sepertinya kasusnya. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, saya mau tanya, saya membeli makanan beberapa kali yang dikira seharga 1.000. Kemudian selang beberapa hari ternyata diketahui harganya 1.500. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya ingin menebus kekurangannya namun sudah lupa, sudah beberapa kali membeli. Nah itu. Terus kemudian saya hanya membayar kekurangan hanya dengan perkiraan yang saya yakini. Dan saya lebihkan membayar kekurangan tersebut agar untuk lebih berhati-hati. Namun saya tetap was-was. Mohon ini pencerahannya, status hukumnya pembayaran dana hutang saya yang tadi itu bagaimana ya Ustadz? Kalau pedagangnya masih ada, Anda tinggal meminta bersepakat dengan dia. Iya. Ya, Anda perkirakan, Anda katakan mungkin kekurangannya Rp500 dikali 100 kali transaksi.
atau 100 item. Iya. Ya, Iya. berarti umpamanya sekitar berapa itu? 500 rupiah kali 100, 50.000. 50.000. 50.000. Ya. Anda katakan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada kelebihan saya ikhlaskan. Oh, gitu. Dia juga mengatakan saya redho Pak. Kalau ada kekurangan saya juga maafkan. Kalau ada kelebihan Bapak mohon maafkan juga. Ya, Iya. ini begitu caranya. Oh, begitu. Oh, jadi berdasarkan kesepakatan berdua ya Ustadz ya. Jadi dengan ngobrol dengan pembelinya gitu ya, diperkirakan. Baiklah, alhamdulillah seperti itu jawabannya ya. Semoga dapat dimonitor dari Bapak Subur tadi di Jawa Timur. Baiklah, ini Ustadz kita masuk ke pertanyaan berikut. Alhamdulillah. Ini dari Muhammad Fadel Samarinda. Oh, maaf Ustadz, ada penelpon masuk, kita tanggapi penelpon dulu ya Ustadz ya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya. Tunggu dulu Bu, nama Ibu siapa dan di mana? Dengan Umu Noval di Madura. Di Madura dengan siapa, Ibu siapa? Umu Noval. Ya, Umu Noval. Silakan Umu Noval. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana hukum membeli makanan lewat GoFood? Apa Iya. halal ya Ustaz ya? Itu kan harganya kan beda antara beli tunai sama dengan lewat GoFood. Ya, saya jelaskan Ibu. Ya, ditutup ya Ustadz ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umu Novel. Ya, silakan Ustadz. Ya. Mekanisme yang terjadi di jual beli GoFood di mana konsumen mengakses aplikasi Gojek, kemudian umpamanya memesan beli kuliner X, tempat X. Dalam kasus ini, si driver pihak Gojek akan membelikan atas nama orang pemesan dan dia bayarkan uangnya oleh si driver. Ini apa akad nama akadnya? Terjadi akad qard. Ini bukan jual beli. Karena si driver diwakilkan sebagai wakil dari si pemesan untuk membelikan dan memakai uang driver. Berarti driver meminjamkan uang atas nama yang memesan atau konsumen. Ada terjadi akad qard. Kemudian si driver pergi ke mengantarkan barang makanan tersebut kepada si yang memesan. Maka yang memesan membayar uang yang dipinjamnya dari driver tadi yang diberikan driver kepada pihak merchant. Kemudian pihak pedagang maksudnya. Ya. Kemudian pihak driver menagihkan biaya transportasi. Iya. Transportasi ini nama akadnya ijarah. Ijarah. Ya. Berarti kalau tadi pinjaman umpamanya 500.000 pesan makanannya, kemudian ada ijarah umpamanya 50.000 yang dipinjamkannya 500.000, yang dibayarkannya 550.000. Ya. Dan tergabung, dan ini penggabungan akad pinjam meminjam dengan akad ijarah. Akad ijarah dinamakan dengan akad muawadat, akad tukar menukar, termasuk dalam akad jual beli. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjam meminjam dengan akad jual beli. Maka transaksi yang terjadi di GoFood tadi tidaklah halal. Oh, seperti itu. Lantas di situasi seperti ini bagaimana Ustadz? Ketika orang harus di rumah dan mau ada makanan yang dipesan, bagaimana caranya? Caranya wallahu ta'ala alam, kalau dia memiliki umpamanya GoPay karena kondisi situasi harus di rumah, maka ini masih mending, masih dibolehkan. Sehingga memakai uang dia, tidak memakai uang si driver. Atau kalau dia mau, dia panggil drivernya dulu ke rumah, ambil uang, dia serahkan uangnya dan pergi beli.
Oh begitu. Jadi boleh pakai GoPay ya Ustaz karena situasi darurat ya Ustaz ya. Insya Allah. Masya Allah. Taiblah. Dengan syarat tentu minta dihilangkan, jangan pilih yang ada fitur diskonnya. Oh, jangan manfaatkan fitur diskonnya. Baiklah. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas pertanyaan. Semoga Ummu Nofal tadi bisa mengerti ya bagaimana triksnya agar bisa halal, insya Allah seperti itu. Ini Ustadz ada penelpon masuk, kita tanggapi ya Ustadz ya. Silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari ibu siapa di mana? Ummu Dini dari Pekanbaru. Ummu Dini di Pekanbaru. Silakan Ummu Dini. Ya, melanjutkan pertanyaan barusan Pak Ustadz. Kan dalam kondisi COVID-19 ini, kita kan ada orang menawarkan beli sayur-sayuran dengan harga pasar, tetapi di bawah dia tulis ongkos kirim 10.000. Apakah termasuk itu GoFood atau gimana? Boleh begitu Pak Ustadz. Jadi kita pesan sayur-sayur macam-macam, nanti dia belikan, tapi di notnya di bawah bisa pesan ongkos 10.000. Demikian, terima kasih. Bagaimana menurut Afwan Ibu Didi. Ya. Afwan, bisa nggak Anda transfer uang dulu ke dia? Oh bisa, tetapi biasanya saya. Oh begitu. Kalau mau baru saya transfer Pak Ustadz. Kalau itu sama dengan yang GoFood tadi. Oh jadi nggak boleh juga Pak Ustadz? Tidak boleh kan karena pakai uang dia, sehingga ada pinjam meminjam. Dan dia minta pertambahan. Kalau Anda ingin, katakan, saya transfer uang kepada Anda, tolong belikan. Nanti saya setelah barang sampai ke saya berikan kepada Anda fee sekian. Oh, iya betul. Tapi Pak Ustadz, ini sekarang ini lagi marak begitu. Itu pun yang melakukan saudara-saudara kita yang sunnah Pak Ustadz. Jadi apakah saya perlu menyampaikan ke mereka seperti itu? Karena itu sekarang yang terjadi gitu. Sampaikan, semoga Anda mendapat pahala menyelamatkan kaum muslimin dari yang haram. Masya Allah. Oh, jadi kita harus sampaikan dulu ya Pak Ustadz bahwa oke, saya titip ini total sekian, ini uang udah saya transfer, baru boleh kita belanja dengan dia. Anda bukan belanja lagi, dia kan pergi membelanja pakai bawa uang Anda, seolah-olah tetangga. Kalau Anda umpamanya zaman biasa ke tetangga mau ke pasar, Bu, saya mau ke pasar, mau titip nggak? Kata Anda, ya, titip ini. Kalau uangnya pakai uang dia dahulu, berarti Anda pinjam uang ke dia. Ya, kalau diminta fee nanti terjadi penggabungan akad pinjaman dengan akad muawadhat dan itu diharamkan. Kalau diminta fee tidak ada masalah. Berarti pinjam meminjam tanpa ada pertambahan dan tanpa digabung dengan akad muawadhat boleh. Ya. Atau kalau Anda katakan kepada dia, Bu, jangan pergi dulu, ini uangnya. Anda pakai uang saja dulu, kata dia kan. Kalau apa maksud dia mengatakan pakai uang saja dulu? Saya pinjamkan Anda uang, itu artinya. Ya, tapi Anda kata enggak Bu, kalau pakai pinjam uang nanti saya enggak enak. Udah ibu bantuin beliin saya, pakai uang Anda lagi. Nih uangnya. Siap. Sehingga dengan pakai uang Anda menjadi wakil untuk membelikan dari dia. Kalau nanti dia meminta atau Anda berikan fee, maka tidak ada masalah. Oh, Masya Allah. Ini sekarang, ya jazakumullah khairan Pak Ustadz. Ini sekarang ini yang banyak terjadi dan banyak yang belum tahu saya kira. Mudah-mudahan berkah Pak Ustadz. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa menyadari bahwa ini juga sesuatu yang harus kita perbaiki. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senang sekali bisa mengerti ya penelponnya. Kita tunggu apakah tanyakan operator sudah ada penelpon masuk? Sudah ada penelpon masuk? Ya, kita sapa penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ya, dari siapa? Di mana?
melalui amil zakat atau langsung yang berhak dikasih? Sebentar Bapak. Bapak namanya siapa? Terus di mana Yusuf. lokasinya? Pak Yusuf dari Sulawesi Selatan. Dari mana Pak? Maaf. Sulawesi Selatan Pak Yusuf. Bapak, televisinya tolong dikecilkan Pak. Televisi tolong dikecilkan dulu ya. Televisi di bawah. Iya, televisinya tolong dikecilkan. Televisi yang di rumah Bapak dikecilkan dulu. Iya. Ya. Halo. Ya, halo juga. Ini dari Pak Yusuf Pak, dari Sulawesi Selatan. Pak Yusuf, Sulawesi Selatan. Pelan-pelan ya bicaranya ya Pak ya. Silakan. Ustaz, ini mengenai dari zakat. Mengenai zakat. Ya. Nah, mana yang paling bagus atau abdalnya yang melalui amil zakat atau langsung dari dikasih yang berhak? Sekian dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau nggak salah udah dapat Pak Ustaz pertanyaannya? Paham. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Beliau Pak Yusuf dari Sulawesi Selatan menanyakan kalau berzakat itu lebih baik melalui amil zakat atau kita langsung. Kalau zakat di masa Rasulullah SAW dan di masa khilafah dan di masa pemerintahan kaum muslimin, itu mereka negara yang datang ke setiap individu muslim menarik zakat dari mereka. Kalau ini tidak bisa kita katakan mana lebih baik karena Anda ditarik. Mau tidak mau Anda harus serahkan. Ya. Dan di negara kita ini tidak diatur. Negara tidak menarik dari warganya zakat. Maka dalam kondisi ini mana lebih baik? Apakah kita berzakat langsung atau melalui amal zakat? Wallahu ta'ala alam. Kalau Anda hidup di daerah itu Anda kenal dan tahu orang-orang yang mustahik dan Anda punya saudara-saudara, kerabat, teman-teman sejawat yang dekat yang mustahik. Tahu Anda kondisinya, tentu lebih baik Anda langsung menyerahkan kepada mereka. Ya. Kecuali Anda di sana hanya singgah 2 bulan, 3 bulan, pas ketika itu akhir Ramadan, Syawal masuk, Idul Fitri masuk, Anda wajib berzakat, Anda tidak tahu di sana siapa yang mustahik. Ini tentu sebaiknya dengan hubungi amil zakat di setempat untuk mereka yang menyalurkannya. Kenapa saya katakan lebih baik Anda langsung menyalurkannya? Kalau Anda langsung menyalurkannya, bukan sekedar si mustahik mendapatkan harta, tapi lebih dari itu, hubungan antara Anda dengan mereka akan makin lebih baik. Anda yang umpamanya Anda memiliki zakat senilai 100 juta rupiah. Kalau Anda serahkan ke pihak amil zakat, Anda tidak tahu. Orang-orang yang menerima tidak tahu apa itu uang dari Anda atau bukan. Sehingga bagaimanapun juga, tetap ada suuzon dari masyarakat tersebut kepada Anda. Ini orang kaya raya, sukses, banyak perniagaannya, muslim yang baik, taat datang ke masjid, tapi kok tidak pernah berzakat ke kita ya? Kata dia. Pelit banget nih orang ya. Kan orang menjadi tidak baik. Dan hubungan Anda dengan dia pasti tidak akan nyaman. Ketika Anda lewat dengan mobil bagus Anda di hadapan rumah mereka, ya, mereka akan melihat dengan sinis. Ini orang muslim yang tak berzakat. Kalau di masa Abu Bakar ini sudah diperangi, ini sudah dibunuh ini. Kan jadi tidak bagus. Tapi kalau Anda datang dan tahu kondisi mereka, Anda datang, Pak, ketuk pintunya. Baru Anda ketuk pintunya aja mereka sudah bahagia luar biasa. Ini subhanallah orang kaya mau datang ke rumah kita yang begini jelek, dia mau duduk di dalam, mau bercengkrama dan menanyakan bagaimana kondisi keadaan ekonomi Pak. Saya lihat anak Bapak ada yang di pesantren, itu berapa biayanya? Anda tanya-tanya. Sehingga Anda tahu umpamanya, wah ini Bapak ini kekurangan biaya hidupnya, pokoknya sebulan sekitar 3 juta. Anda kalikan setahun dengan 12, berarti 36 juta. Anda keluarkan dari koper Anda 36 juta rupiah, tanpa Anda masukkan ke amplop, Anda serahkan ke tangan dia. Pak, ini hak Anda pada harta saya. Kira-kira apa yang muncul hubungannya ini? Bukan sekedar masalah uang saja.
Dengan transfer Anda juga mungkin bisa, tapi Anda dengan datang begini dan menyerahkan uang ke tangannya, ini saya kira jauh lebih besar manfaatnya, manfaat dari sisi sosialnya dan dari banyak sisinya untuk hubungan baik antara yang kaya dengan miskin dalam komunitas kaum muslimin tadi. Dan ini tidak akan terjadi kalau Anda berzakat melalui amil zakat. Ya, Anda melalui amil zakat diumumkan bahwa fulan telah berzakat 100 juta ke amil zakat. Tapi tetangga Anda tadi tetap mengira Anda adalah orang yang bakhil, orang yang tidak pernah berzakat, yang mungkin dia mengatakan ini kalau di masa Abu Bakar udah bermasalah nih orang. Kan nggak bagus Anda membuat masyarakat di sekitar Anda menjadi berburuk sangka, suuzon kepada Anda. Betul, Ya. Ustaz, betul. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Seperti itu ya Bapak Yusuf di Sulawesi Selatan tadi. Semoga bisa dapat diambil tipsnya untuk membayar zakat langsung ke mustahiknya. Apakah sudah ada telepon? Taib, kita langsung menuju ke pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp saja Ustaz ya. Ada penelpon masuk, silakan. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Ibu siapa di mana nih? Bu Siti di Semarang. Ibu Siti di Semarang. Silakan Ibu Siti. Ya. Gini Ustadz, saya kan tinggal di Semarang, suami saya kan di Jakarta. Seminggu sekali kan pulang itu dari Jakarta ke Semarang, kadang naik pesawat, kadang naik kereta lah. Itu kan suami saya mesti menggunakan Traveloka itu loh. Traveloka, Pakai iya. kredit. Kartu kredit. Tapi saya misalnya dulu itu pernah saya bilang kan katanya kalau kartu kredit kan haram. Silakan lanjut. Tapi suami saya kan bilangnya kalau kita asal bayarnya nggak sampai 1 bulan kan nggak ada denda gitu loh. Nggak ada dendanya. Nggak ada dendanya kalau nggak sampai 1 bulan. Lantas? Tapi terus saya juga bilang, dulu saya pernah dengar kajian Ustadz Irwandi itu, katanya itu ada akadnya itu loh yang menyebabkan haramnya. Tapi suami saya itu kesulitan kalau misalnya nggak pakai Traveloka, soalnya kan kadang kalau beli mendadak, kadang beli seminggu sebelumnya gitu aja, kadang membatalkan, kadang tiket hilang. Kalau nggak pakai Traveloka harus ke ATM, suami saya kesusahan, soalnya juga jaraknya kalau membeli harus mendadak gitu loh. Kadang seringnya mendadak, kalau harus ke ATM kesulitan. Jadi pertanyaannya Ibu, silakan pertanyaannya. Misalnya kalau nggak pakai Traveloka, pakai kartu kredit gimana gitu loh. Oh, itu ya pertanyaannya ya Bu ya. Solusinya gimana? Solusinya bagaimana Ustadz? Syukran. Ya, afwan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz. Bisa, alhamdulillah saya pahami permasalahannya. Suami beliau menggunakan kartu kredit dari bank konvensional. Yang itu tidak ada perbedaan pendapat para ulama, itu adalah riba. Walaupun dia mengatakan saya insya Allah akan membayar tidak terlambat. Walaupun tidak terlambat, bila Anda menyetujui kesepakatan ada pertambahan bunga dari setiap uang yang Anda pakai, itu bunga pertama. Kemudian ada kesepakatan terlambat dan diberikan penambahan, walaupun tidak terlambat, itu sudah terjadi riba namanya. Ya, kalau dikatakan sangat butuh Ustadz, seperti dalam kondisi seperti yang disampaikan tadi, carilah kartu kredit dari bank syariah yang tidak ada denda keterlambatannya. Kemudian ada insya Allah. Carilah, tanyakan ke bank syariah, tidak ada perjanjian denda keterlambatan. Oh gitu, Masya Allah ya. Untuk Ibu Siti di Semarang seperti itu ya, beri saran kepada suami untuk mengajukan kartu kredit dari bank syariah. Seperti itu insya Allah dari nasihat dari Ustadz. Baiklah, ini Ustadz ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, Fatwa TV. Salam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari Mehmet di Purbalingga. Bapak Mehmet di Purbalingga, silakan Pak. Ya Ustadz, saya mau tanya hukumnya waris dari seseorang itu dicatat sebelum meninggal, Ustadz.
Jadi katakanlah misalnya si A itu sudah mencatat bahwa ini akan harta saya sekian untuk si A, si B, si C, yang dicatat itu ada sebagiannya ahli waris, ada yang bukan ahli waris. Tapi dicatat itu sebelum meninggal dunia dengan saksi 2 orang laki-laki. Nah, setelah si orang itu meninggal, si A itu meninggal, apakah itu berlaku gitu? Gitu, Ustaz. Ya. Ini tidak berlaku. Karena dalam syariat setiap suatu hukum itu ada sebab, ada syarat. Ya. Iya, Ustaz. Sebab adanya waris bila salah seorang mewaris wafat. Ini dia sudah membagi-bagi padahal masih hidup. Maka itu bukan waris namanya. Adapun yang dia tulis itu tidak ada gunanya. Walaupun ada saksi 1000 saksi. Karena bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia tadi wafat, dilihat lagi siapa ahli warisnya yang ada. Umpamanya bapak ibunya masih hidup atau tidak, istrinya masih hidup atau tidak, anak-anak masih hidup atau tidak, ya. Kalau masih hidup, kepada mereka dibagikan warisnya, yang omongannya tadi tidak ada gunanya. Berarti dianggap tidak ada, Ustaz, surat itu ya? Dianggap tidak ada. Kalau Anda menganggap ada, berarti Anda menentang ketentuan Allah. Yang boleh dilakukan oleh seseorang yaitu mengajarkan kepada anak istrinya ilmu waris yang ada di dalam kitabullah dalam surat An-Nisa ayat 10, 11, 12, 13, 14. 10, Bagaimana 11, 12, 13, 14. Bagaimana simulasi dari zakat, dari pembagian waris. Dia mungkin mengatakan, andai saya wafat, coba kalian bagi warisan sesuai dengan ayat ini. Dilihatlah bapaknya masih hidup atau tidak, ibu atau tidak, istri anaknya berapa orang, dia jelaskan. Andai ibu kalian yang wafat, istri saya yang wafat, kata dia, coba bagaimana cara bagi warisnya? Iya. Ya, ini. Andai anaknya dulu wafat, kan bisa jadi anak dulu yang wafat. Ya. Dan alhamdulillah anak punya harta banyak. Mungkin dia sukses dalam bisnisnya. Ini yang dapat malah orang tuanya yang mengatakan tadi simulasi tadi. Dia simulasikan dia wafat, ternyata anak yang dulu wafat. Anak yang wafat duluan ini, ketika si bapak yang membuat wasiat tadi dia meninggal, ya si anak ini nggak dapat, walaupun dalam wasiatnya dapat, walaupun dalam bagian dia tadi dapat. Iya, iya. Maka tidak ada gunanya, wallahu a'lam. Masya Allah. Bagaimana Bapak Mehmet di Purbalingga? Sudah cukup jelas? Kalau si yang bersangkutan memberikan hartanya, katakanlah kepada anak angkat sebelum dia meninggal, tidak apa-apa, Ustaz? Sudah serah terima atau mau di atas kertas? Di atas kertas. Di atas kertas namanya wasiat. Bila wasiat belum diserah terimakan, kemudian yang berwasiat wafat, maka dia tidak terhitung lagi sebagai wasiat. Dia masuk ke dalam harta waris, maka anak angkat tadi tidak dapat. Kecuali kalau dia di waktu hidup diserah terimakannya. Dia mengatakan, ini tanah ini untuk kamu, ambillah ini sertifikat atas nama kamu, urus agar balik nama ke kamu. Ya. Sebelum wafat, sudah diterima oleh anak angkat tadi, ini menjadi hibah. Ya. Tapi kalau dia mengatakan nanti kalau saya wafat, kamu dapat tanah yang ini tidak berlaku. Berdasarkan asal dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada anak perempuannya yaitu Ummul Mukminin, ibunya beriman, ibunya kita, Aisyah radhiyallahu anha, di mana Abu Bakar mengatakan, wahai Aisyah, anak perempuan, tidak ada satupun orang yang sangat aku ingin berikan manfaat kepada dia melebihi kamu. Dan aku dahulu pernah memberikan kepadamu kebun kurma yang hasil kurmanya sebanyak 20 wasak. Ya. Ya, 20 wasak itu sekitar 4 nisab zakat. Tetapi engkau tidak menerimanya.
karena dia sibuk mengajarkan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kata Abu Bakar, sepertinya ajalku semakin dekat dan engkau belum menerima kebun itu, maka dia sekarang menjadi warisan yang dibagi kepada seluruh para ahli warisku. Saya kira sangat jelas. Nah, Ustaz. Baik, sudah cukup jelas Pak Mehmet? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, itu tadi dari Pak Mehmet Purbalingga. Sambil menunggu kita bacakan pertanyaan yang simpel saja sambil menunggu waktu. Insya Allah sekarang tinggal 10 menit lagi. Dari hamba Allah di Aceh Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Assalamualaikum Ustadz, apakah terlilit hutang riba juga ujian dari Allah? Mohon nasihatnya Ustadz. Doa apa yang saya amalkan agar bisa lunaskan hutang riba? Mohon nasihatnya Ustadz. Hamba Aceh di Allah, hamba Allah di Aceh. Ya. Itu ujian dari Allah. Semua dosa yang terlanjur dilakukan, mintalah ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita terlalu lama dalam maksiat tadi sehingga hati menjadi kelam, menjadi gelap, menjadi hitam, dan tidak mengenal lagi sesuatu yang haram menjadi haram, maka ini akan pertanda buruk bagi seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Mumpung sekarang Anda masih bersih, masih bisa melihat riba diharamkan oleh Allah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab untuk dilunaskan hutang Anda. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah masuk ke dalam masjidnya, beliau dapati sahabat ini di waktu duha berada dalam masjid dan sholat. Ini waktu duha bagi para sahabat bukanlah waktu di masjid. Ini waktunya orang-orang sibuk dengan mencari rezeki Allah yang halal, bagi pedagang sibuk di pasar, bagi para petani sibuk di kebun-kebun kurmanya masing-masing. Tapi sahabat yang ini ada di masjid. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada dia, ma ajlasaka fi hadhihi sa'ah? Apa yang membuatmu berada di masjid di tempat ini, di waktu ini? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, humumun rakibatni, humumun lazimatni, wa duyunun rakibatni. Itu aku keluh kesah dan bersedih dan merasa takut karena hutangku bertumpuk-tumpuk. Ya, padahal hutang dia bukan hutang riba, tapi yang namanya hutang untuk membuat orang bersedih dan merasa takut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan dia sebuah doa. Yang doa ini bagian dari doa yang kita baca setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal busal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dia baca doa tadi dengan yakin dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan berharap kepada Allah. Lalu dia mengatakan, tidak berlalu beberapa hari, faqadallahu daini, Allah membayarkan hutangku. Ya. Maka mintalah kepada Allah dengan hati yang berharap dan yakin akan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mudahkan insyaAllah. Allah tidak pernah membuat hamba-hambanya yang dekatkan diri kepadanya menjadi kecewa. Amin. Cuman terkadang kita yang tidak bersabar, baru berdoa sekali dua kali kemudian meninggalkannya dan tidak mau lagi meminta kepada Allah. Baik. Masya Allah. Baiklah. Alhamdulillah Ustadz, dengan jawaban Ustadz tadi kita sudah berada di penghujung acara. Dan kami semua dan segenap kru mengucapkan jazakallah khair Ustadz atas waktunya memberikan nasihat kepada kami kepada pemirsa televisi dan pemirsa radio Relay RTVC. Ustadz, semoga kita bisa berjumpa lagi minggu depan ya Ustadz.
Insyaallah. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah pemirsa Fatwa TV, dengan pertanyaan tadi nasihat Ustaz yang tadi adalah nasihat yang sebagai penutup acara kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan di acara yang sama, waktu yang sama. Untuk itu kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.